Welcome to the Baseface Network. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 kelas A Indralaya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami untuk mata kuliah statistik non-parametrik. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi, perkenalkan, saya Putri Puspita Anggraini sebagai pemateri pertama yang akan menguji metode uji rantes, uji binomial, uji Wilcoxon, dan uji McNemat. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu uji rantes. Di sini, untuk teman-teman ketahui bahwa uji rantes itu merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada korelasi yang tinggi antara residual. Dan uji ini dapat digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau sistematik. Nah, untuk kelompok 15 dengan tema soal pada uji rantes yaitu pengaruh keacakan dalam penempatan pelanggan di restoran dengan soal seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah urutan kedatangan pelanggan di restoran terdiri dari dua kategori, yaitu pelanggan pria dan pelanggan wanita yang tersusun secara acak, dan data ini diperoleh dari pengamatan urutan kedatangan 20 pelanggan yang terdiri dari 12 pria dan 8 wanita yang akan kita simbolkan dengan pria itu P sama dengan 1 dan wanita itu P sama dengan 2. Adapun rumusan masalah dari uji rantes tersebut yaitu apakah hasil pengamatan kedatangan wanita terjadi secara acak, dan hipotesis yang bakal kita lihat itu H0 yaitu urutan kedatangan pelanggan bersifat acak dan H1 urutan kedatangan pelanggan yang bersifat tidak acak. Dan dasar pengambilan keputusan ini bisa kita ambil jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Oke, sebelum kita masuk ke SPSS, kita bakalan copy dulu data yang udah dikumpulkan dari data responden kedatangan pelanggan dengan 20 sampel. Kita copy yang output, data outputnya. Oke. Setelah kita copy data output, kita masuk ke SPSS, dan pada tampilan awal SPSS, di bagian kiri bawah, kita klik yang data view. Setelah itu kita masuk ke bagian variable view. Nah, di bagian variable view ini, kita bakalan rename di bagian nama. var1 kita ganti jadi kedatangan pelanggan. Desimalnya kita ganti jadi 0. Dan labelnya kita ganti jadi urutan kedatangan pelanggan. Measure-nya kita ganti jadi nominal. Dan pada menu toolbar kita bakalan pilih analyze. Kita cari non-parametric test dan pilih legacy dialog, dan kita pilih run. Nah, variabel urutan ini kita pindahin ke sebelah kanan dan kita pilih custom 2. Setelah itu kita klik OK. Oke, bisa teman-teman lihat bahwa pada tabel output run test, pada tabel output run test ini menunjukkan bahwa pada angka situ talent adalah 0,598 lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Artinya, keacakan pada kedatangan pelanggan restoran ini bersifat kebetulan dan bisa dimaklumi karena keacakan pada kedatangan pelanggan itu bersifat acak, bukan karena kesalahan kedatangan pelanggan tersebut.
Oke, kita langsung ke uji yang kedua. Itu ada uji binomial. Kita buka Excel-nya terlebih dahulu. Nah, jadi pada uji binomial ini adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada populasi dengan dua kategori, dan uji ini digunakan untuk menguji apakah proporsi sampel pada salah satu dari dua kategori ini sama dengan nilai yang ditentukan. Untuk tema soal kali ini yaitu kecenderungan masyarakat dalam memilih jenis makanan dengan soal, sebuah peneliti dilakukan untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih antara dua jenis makanan yaitu nasi goreng dan mie goreng dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05 dari 20 responden yang dipilih secara acak, dan diketahui bahwa 12 orang lebih memilih nasi goreng sedangkan 8 lainnya lebih memilih mie goreng. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan memilih jenis makanan antara nasi goreng dan mie goreng. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan kecenderungan dalam memilih nasi goreng dan mie goreng, dan H1 terdapat perbedaan kecenderungan dalam memilih nasi goreng dan mie goreng. Dalam pengambilan keputusan, kita ketahui jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Berdasarkan data responden yang telah kami ambil mengenai masyarakat dengan jumlah 20 sampel, dan responden yang memilih nasi goreng itu kita kategorikan 1, dan yang memilih mie goreng kita kategorikan dengan simbol 2. Oke, baik, langsung kita copy dulu data respondennya. Selanjutnya masuk ke SPSS, dan kita paste data yang udah kita copy tadi. Lanjut ke variable view, kita ubah jadi namanya tuh var satunya kita ganti jadi jenis makanan. Labelnya juga kita ganti jadi jenis makanan. Dan jangan lupa desimalnya kita ubah jadi 0, dan value-nya kita ubah jadi di bagian value ini klik 1, labelnya nasi goreng, kita add, lagi kita klik 2, mie goreng, kita add lagi, terus oke. Oke, langsung kita ke menu toolbar, yaitu kita klik analyze, non-parametric test, kita pilih binomial. Oke, di sini kita pindahin variabel yang bakalan kita uji ke sebelah kanan. Di bagian test proportion kita ganti jadi 0,50 sudah. Kita klik OK. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pada output tabel binomial itu menginformasikan angka pada si totalnya itu 0,503, artinya lebih besar dari 0,05. Maka HO-nya diterima. Artinya, kecenderungan masyarakat dalam memilih jenis makanan adalah sama dengan ketentuan hasil yang telah ditetapkan pada nasi goreng dan mie goreng, atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita lanjut ke perhitungan pengujian yang ketiga, yaitu uji Wilcoxon. Di sini, uji Wilcoxon itu merupakan salah satu uji pada statistik non-parametrik yang digunakan untuk melihat perbedaan antara dua sampel data yang berpasangan. Arti dari data yang berpasangan itu artinya data yang berasal dari subjek yang sama dengan dua pengukuran, yaitu pengukuran pertama sebelum dengan dikenakannya perlakuan, dan pengukuran yang kedua dengan setelah dikenakannya perlakuan.
Oke, untuk tema soal kali ini yaitu efektivitas metode belajar baru dengan soal selama 1 bulan dapat meningkatkan hasil belajar mereka, dan data hasil pretest dan post-test dari 20 siswa itu dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan uji Wilcoxon. Dan rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pretest dan post-test, dan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan variabel pretest dan post-test dalam metode belajar baru, dan HI-nya terdapat perbedaan variabel pretest dan post-test dalam metode belajar baru. Maka kita bisa ambil keputusan bahwa jika SIK lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIK kurang dari 0,05 maka HO ditolak, atau jika Z tabel kurang dari Z hitung maka HO diterima, dan jika Z tabel lebih dari Z hitung maka HO ditolak. Oke, sama seperti sebelumnya kita akan copy dulu nih pretest dan post-testnya. Setelah di copy kita lanjut ke SPSS dan kita paste langsung. Kita langsung ke variabel view-nya. Dan kita ganti var 1 ini jadi pretest. Dan var 2-nya post-test. Desimalnya 0. Dan labelnya kita kasih ganti jadi metode pretest. Dan yang bawahnya kita ganti jadi metode post-test. Measure-nya kita ganti jadi scale. Oke, langsung kita masuk ke menu analyze, pilih kita masuk ke menu analyze, kita pilih non-arithmetic test, kita pilih legacy dialog, dan kita pilih to relate sample. Nah, kita pindahin yang metode pretest ini ke variabel 1, kita klik. Yang post-testnya variabel 2. Kita ke option, kita klik descriptive. Oke, kita continue. Dan kita klik oke. Oke, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel descriptive static, tabel range, dan tabel test statistik. Nah, kita bahas dulu yang tabel descriptive statistik. Nah, untuk output tabel descriptive statistik itu menginformasikan jumlah sampel N, terus ada nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan diketahui bahwa nilai rata-rata untuk metode pretest yaitu 63,95, dan pretestnya itu 68,05, sedangkan standar deviasi metode pretestnya itu 7,870, dan standar deviasi variabel metode post-testnya 7,776, sedangkan nilai minimum pretest nya itu 50 dan maksimumnya itu 78, dan variabel post-test nilai minimumnya itu 55 dan maksimumnya 80. Selanjutnya kita lanjut ke tabel yang range. Nah, pada tabel range ini menampilkan jumlah negatif range dan positif range serta ties dan atau ikatan, dan menunjukkan juga nilai rata-rata range dan jumlah ranking. Oke, kita lanjut ke yang kita lihat dari tabel range ini untuk nilai yang negatif. Di sini nilai negatif atau selisih antara variabel pretest dan post-test itu sebanyak 0, atau dengan kata lain tidak ada variabel post-test yang lebih kecil dari variabel pretest, dan rata-rata serta jumlah ranking negatifnya itu 0. Sedangkan pada positif range atau selisih variabel post-test dan pretest yang bernilai positif itu sebanyak 20, dengan rata-rata positif range-nya 10,50, dengan jumlah range positifnya adalah 210,00. Dan kita lihat ini, di bagian tabel ties-nya itu atau tidak ada
perbedaan antara variabel pretest dan posttest pada tabel range sebesar 0. Selanjutnya kita tabel yang ketiga itu ada tes statistik. Nah, di tabel tes statistik ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk menjawab hipotesis uji Wilcoxon yang sebelumnya sudah disebutkan, bahwa maka dari itu tabel pada tes statistik ini diperoleh nilai yang bisa kita lihat pada bagian sing to tell yang sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka KO ditolak dan KI-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest terhadap metode belajar baru. Uji selanjutnya kita akan bahas itu uji McNemar. Oke, uji McNemar itu merupakan salah satu alat statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan. Bentuk skala data yang digunakan yaitu skala nominal. Pada umumnya, uji McNemar ini digunakan untuk mengukur sebelum dan sesudah diberikannya suatu perlakuan pada sampel tersebut. Bentuk isian datanya itu hanya dua pilihan, ya atau tidak, suka atau tidak, suka berminat atau tidak, dan sebagainya. Dan di sini pada soal kali ini tema soalnya yaitu program pelatihan keterampilan kerja, yang dimana soalnya sebuah lembaga penelitian telah melaksanakan program pelatihan keterampilan kerja kepada 20 peserta. Sebelum mengikuti pelatihan, peserta diminta untuk menilai kemampuan mereka dalam bidang keterampilan yang diajarkan, dan dua kategori, mampu kita simpulkan 1 dan tidak mampu kita simpulkan 0. Setelah mengikuti latihan, mereka diminta untuk menilai kembali kemampuan mereka dengan cara yang sama. Dan rumusan yang kita ketahui bahwa apakah ada perbedaan signifikan antara penilaian sebelumnya dan sesudah pelatihan, dan hipotesis pengujian ini yaitu K0 tidak terdapat perbedaan signifikan dalam penelitian kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan, dan K1-nya itu terdapat perbedaan signifikan dalam penelitian kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Adapun dasar pengambilan keputusan yang bakalan kita ambil yaitu jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG-nya kurang dari 0,05 maka HO ditolak, atau jika Z tabel lebih kecil dari Z hitung maka HO diterima, dan jika Z tabel lebih besar dari Z hitung maka HO ditolak. Nah, di samping ini ada data responden yang sudah kami dapat. Langsung saja kita copy di bagian sebelum dan sesudah pelatihan. Setelah di-copy, kita langsung masuk ke SPSS. Kita paste, kita masuk ke variable view, kita ganti rename-nya sebelum, sesudah, desimal kita ganti jadi 0, labelnya kita ganti jadi sebelum pelatihan, juga value-nya kita ganti jadi setelah pelatihan 1, kita ganti jadi sebelum pelatihan, kita add, nol kita ganti jadi sesudah, kita add lagi, terus kita klik OK. Kita ganti measure-nya jadi nominal, oke, kita langsung ke menu analyze, non-parametric test, legacy dialog, pilih yang to relate sample. Nah, yang metode yang sebelumnya, uji sebelumnya kita hapus dulu nih, kita ke sebelah kiriin dulu. Nah, sebelah kiri, oke, langsung kita
pilih option, kita nggak bakal gunain, jadi kita nggak klik, kita continue, kita pilih yang mic-nya Mar saja, kita klik OK. Dari tabel sebelumnya dan setelah pelatihan dan tabel tes statistik, tidak tercantum nilai Z hitung. Maka dari itu kita bakalan ambil keputusan, kita cari dulu nih nilai Z hitungnya dengan menggunakan rumus Z sama dengan B dikurang C dibagi akar dari B ditambah C. Diketahui bahwa Z itu luas di bawah kurva normal, sedangkan B dan C itu nilai pada tabel kontingensi atau konsisten yang tidak sama dengan pemilihan sebelum dan sesudah. Di sini bisa teman-teman ketahui, bisa dilihat pada tabel yang pertama yang sebelum pelatihan dan setelah pelatihan, B sama C-nya tuh nilainya 5, B-nya 5, dan C-nya itu 3. Nah, setelah kita masukkan rumus, jadinya Z sama dengan 5 dikurang 3 dibagi akar 5 ditambah 3 sama dengan 0,707. Karena pada sigtotalnya itu 0,727, kita lihat dari tabel tes statistiknya itu lebih besar dari 0,05, maka KO-nya diterima, dan angka pada Z tabel sebesar 5% dengan dua arah, jadi kita 5% itu kita bagi jadi 2, menghasilkan 2,5%, sama dengan 1,95. Dengan nilai Z hitung yang telah didapat sebelumnya yaitu 0,707, maka menghasilkan Z tabel 1,95 lebih besar dari Z hitung 0,707, yang berarti AO diterima. Artinya, tidak ada perubahan sikap kemampuan peserta terhadap program pelatihan keterampilan sebelum dan sesudah pelatihan. Oke, untuk uji selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua yaitu Echa Fitriana. Dipersilakan. Oke, untuk materi selanjutnya saya alihkan ke Junior Rosita. Oke, selanjutnya itu akan ada uji sampel independen sama uji sampel berpasangan. Yang pertama dimulai dulu dari uji main Whitney. Oke, share screen. Nah, dari uji ini itu kita udah dapatin data tentang tingkat kepuasan belajar online antara mahasiswa prodi ekonomi dan juga prodi akuntansi. Di mana penelitian ini tuh dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan belajar online antara mahasiswa dari dua prodi tersebut. Nah, di dalam uji main Whitney ini itu kita harus memberikan kode dulu kepada dua variabel ini, yaitu kepada prodi ekonomi sama prodi akuntansi. Jadi prodi akuntansi diberikan kode 2 maksudnya, sementara kode 1 itu diberikan kepada mahasiswa prodi ekonomi. Untuk rumusan masalahnya itu adalah, adakah perbedaan tingkat kepuasan belajar online antara mahasiswa prodi ekonomi dan prodi akuntansi, dengan hipotesis kalau H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan belajar online antara mahasiswa dari dua prodi tersebut, sementara H1-nya itu adalah terdapat perbedaan tingkat kepuasan belajar online dari mahasiswa dari dua prodi tersebut. Oke, kita ke SPSS dulu. Di SPSS ini kita klik variable view. Di name kita ketikkan dulu hasil. Dan di bawahnya itu kita ketikkan dulu prodi. Nah, di label ini kita ketikkan hasil tingkat kepuasan belajar online. Dan di prodi, di label ini kita ketikkan prodi. Oke, kita kembali ke Excel dulu. SPSS Tab. Nah, di bagian prodi ini, di values ini, kita kasih label. Label 1 itu untuk prodi ekonomi. Kita add, terus kita kasih value 2 itu untuk prodi akuntansi. Kita add. Ya, kita klik OK. Kita kembali ke Excel.
Nah, di Excel kita copy dulu datanya satu-satu dari mulai prodi ekonomi dulu. Kita copy, kita ke SPSS, di bagian data view, kita paste di hasil. Begitupun juga untuk data prodi akuntansi kita copy juga. Oke, begitupun juga untuk prodi kita copy juga prodi ekonomi untuk kode 1 kita copy kembali ke SPSS, kita paste di sini. Kita copy SPSS ini untuk prodi akuntansi. Oke. Setelah itu kita ke analyze. Di analyze ini kita pilih non parametric test. Kita pilih legacy dialog dan kita pilih two independent samples. Nah, di sini untuk hasil tingkat kepuasan itu kita pindahkan ke kotak tes variable list. Sementara untuk prodi itu kita pindahkan ke grouping variable. Kita klik dulu define groups. Di define groups ini udah diatur grup 1 itu untuk kode 1 untuk ekonomi, grup 2 itu untuk kode 2 untuk prodi akuntansi. Kita klik continue. Setelah itu di bagian test type kita centang di bagian main Whitney. Udah, setelah itu kita klik OK. Oke, ini udah keluar hasil outputnya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dari uji main Whitney itu jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 maka H0 itu ditolak, dan jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, berdasarkan hasil output tes statistik di bagian ini itu didapatkan hasil signifikan cell-nya itu adalah 0,083, di mana ini tuh lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 itu diterima, yang artinya dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan belajar online yang signifikan antara mahasiswa prodi ekonomi dan juga prodi akuntansi. Jadi untuk uji ini H0 itu diterima. Oke, untuk uji selanjutnya, sebelum ke uji selanjutnya, kita bersihkan dulu datanya, kita clear semua. Oke, kita lanjut ke uji selanjutnya. Uji selanjutnya itu adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di mana untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini datanya itu kita menggunakan data indeks prestasi kumulatif atau IPK, masih menggunakan prodi yang sama, yaitu antara mahasiswa prodi ekonomi dan juga prodi akuntansi. Nah, di mana di soalnya itu adalah kita ingin membandingkan distribusi indeks prestasi kumulatif atau IPK tadi antara mahasiswa prodi ekonomi dan juga prodi akuntansi dengan mengambil sampel acak sebanyak 20 mahasiswa dari masing-masing prodi. Nah, rumusan masalahnya itu adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi IPK antara mahasiswa prodi ekonomi dan juga prodi akuntansi. Dengan hipotesis H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam distribusi, dan H0 itu terdapat perbedaan signifikan. Dengan prodi ekonomi itu adalah variabel X dan prodi akuntansi itu adalah variabel Y. Oke, kita langsung aja copy semua data. Kita copy semua datanya. Kita ke SPSS. Kita paste semua datanya tadi. Di bagian data view, di bagian variable view kita ubah di bagian name-nya ini, di var ini kita ubah menjadi X. Yang ini adalah Y. Terus pada label itu kita ubah kalau X ini untuk prodi ekonomi. Dan untuk Y ini adalah untuk prodi akuntansi. Oke, langsung.
Kita langsung ke analyze. Di analyze ini kita pilih regression, terus kita pilih linear. Nah, pada bagian ini tuh untuk prodi ekonomi kita masukkan ke variabel independen. Sementara prodi akuntansi itu kita masukkan ke variabel dependen. Kita klik save. Setelah itu akan muncul kotak dialog. Nah, di bagian residual ini kita centang di bagian unstandardized. Di bagian ini kita centang, terus kita klik continue. Dan kita klik OK. Oke, setelah kita dapatin hasil outputnya, kita kembali lagi dulu ke data awal di data view. Nah, di sini itu udah muncul variabel baru, ada variabel trace. Nah, di mana kita klik dulu analyze. Sudah kita klik analyze, kita pilih non parametric test. Kita klik legacy dialogs, terus kita pilih one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, terus yang dipindahin di variabel ini itu adalah hanya variabel baru saja yang kita dapatkan tadi, yaitu residual atau res ini kita pindahkan ke sebelah, ke tabel atau kotak sebelahnya. Terus kita di bagian test distribution itu kita centang normal, kita klik OK. Oke. Nah, didapatkanlah hasil outputnya itu one sample Kolmogorov-Smirnov. Oke, dimana sama untuk dasar pengambilan keputusannya itu adalah jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov test yang disajikan dalam gambar, statistik uji itu adalah di 0,195 dan nilai signifikan tutselnya itu adalah dinilai 0,45. Nah, di mana nilai signifikansinya ini tuh lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan signifikansi dalam distribusi IPK antara mahasiswa prodi ekonomi dan juga prodi akuntansi. Oke. Sebelum lanjut ke uji selanjutnya, sama seperti tadi, kita bersihkan dulu semua datanya. Lanjut ke uji selanjutnya, itu ada uji Cochrane. Nah, di mana untuk uji Cochrane ini, kami menggunakan data perbandingan efektivitas metode pembelajaran pada 20 mahasiswa. Jadi, tujuannya itu adalah untuk membandingkan efektivitas 3 metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman materi pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di mana telah dilakukan percobaan pada 20 teman sekelas, di mana masing-masing teman mendapatkan metode tersebut secara bergantian. Data diperoleh pada tabel di samping dengan ringkasan. Untuk metode 1 itu ada 14 teman yang berhasil dan 6 tidak berhasil. Terus ada metode 2 itu ada 10 teman yang berhasil dan 10 teman tidak berhasil. Pada metode 3 itu ada 15 teman berhasil dan 5 teman tidak berhasil. Nah, jadi ini tuh diberi kode kalau 1 itu untuk yang berhasil, sementara 0 itu untuk yang tidak berhasil. Dengan rumusan masalah, adakah perbedaan efektivitas di antara ketiga metode tersebut pada mata kuliah pengantar ekonomi makro? Dengan hipotesis H1 itu tidak terdapat perbedaan efektivitas dari ketiga metode tersebut untuk meningkatkan pemahaman mereka pada materi mata kuliah pengantar ekonomi makro, sementara pada hipotesis 1 itu terdapat perbedaan efektivitas dari ketiga metode pembelajaran tersebut untuk meningkatkan pemahaman materi pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Oke. Kita copy dulu semua datanya. Kita kembali ke SPSS. Kita paste. Terus di bagian variable view.
Nah, kita ubah ini jadi metode 1. Metode 1, ini metode 2, dan ini metode 3. Nah, pada bagian label itu kita beri tulisan jawaban terhadap metode 1, jawaban terhadap metode 2, dan jawaban terhadap metode 3. Nah, di bagian value itu kita kasih keterangan masing-masing, di mana untuk 1 itu berhasil, terus kita add, dan untuk 0 itu kita kasih keterangan tidak berhasil. Dan kita add, ini 0, terus kita klik OK. Begitupun juga untuk metode 2 dan 3, kita ulangi hal yang sama. Kita kasih 1 dengan keterangan berhasil, kita add, terus 0 untuk keterangan tidak berhasil. Kita klik add, OK, terus 1 berhasil. Lanjut, kita pilih menu Analyze. Di sini kita pilih non-parametric test, terus kita pilih Legacy Dialogs. Nah, di sini kita pilih K-related samples yang di bagian bawah sekali. Terus ketiga variabel ini semuanya itu kita pindahkan ke kotak sebelahnya. Oke, terus kita di bagian test type itu kita pilih Cochrane, dan Friedman ini kita uncentang, terus kita klik OK. Oke, udah dapat output hasilnya untuk uji Cochrane. Untuk dasar pengambilan keputusan itu sama. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, dari hasil ini ada dua. Kita dapatkan dua tabel, ada frekuensi sama tes statistik. Di mana pada tabel frekuensi itu dijelaskan bahwa terdapat 6 mahasiswa yang tidak berhasil dengan kode 0 tadi pada metode yang pertama, sementara mahasiswa yang berhasil itu pada kode yang satu ini terdapat 14, terus pada metode yang kedua itu 50-50, karena ada 10-10, 10 yang berhasil, ada yang 10 tidak berhasil. Terus pada metode ketiga itu ada 5 yang tidak berhasil, dan ada yang 15 mahasiswa yang berhasil. Nah, pada tabel statistik itu nilai signifikan p-value-nya itu sebesar 0,097, yang artinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Jadi dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas dari ketiga metode pembelajaran tersebut untuk dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Artinya, pemahaman dari 20 mahasiswa tersebut dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro dari metode 1, 2, dan juga 3 itu adalah sama. Oke, kita bersihkan dulu lagi datanya semuanya. Kita masuk ke uji yang ketiga. Uji yang keempat yaitu uji Friedman. Nah, untuk uji
treatment ini, datanya itu kita menggunakan data pemahaman mahasiswa ekonomi dalam mata kuliah pengantar bisnis. Jadi di sini tuh ada tiga bab untuk datanya, di mana tuh tujuannya itu adalah untuk membandingkan pemahaman mereka terhadap tiga materi bab berbeda dalam mata kuliah pengantar bisnis. Mereka melakukan percobaan pada 20 mahasiswa, di mana setiap mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal terkait ketiga bab tersebut dan mencatat skor teman-teman pada skala 1 sampai 5 dengan rincian bahwa untuk yang mendapatkan skor 1 itu menunjukkan bahwa pemahaman yang paling rendah, sementara yang 5 itu menunjukkan pemahaman yang paling baik. Dengan rumusan masalah, adakah perbedaan pengaruh ketiga bab tersebut terhadap pemahaman mereka dalam mata kuliah pengantar bisnis? Dengan hipotesis H0 ketiga bab tersebut mempunyai pengaruh yang sama terhadap pemahaman mereka dalam mata kuliah pengantar bisnis, dan H1 itu ketika ketiga bab tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap pemahaman mereka dalam mata kuliah pengantar bisnis. Oke, kita copy semua datanya. Copy. Kita kembali ke SPSS. Kita paste di bagian ini. Nah, terus kita klik variable view. Di variable view ini kita rename semua menjadi bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, pada label ini kita kasih keterangan jawaban terhadap pemahaman bab 1, jawaban terhadap pemahaman bab 2, dan jawaban terhadap pemahaman bab 3. Oke, di bagian values juga kita klik seperti yang tadi, kita kasih keterangan. Untuk value 1 itu keterangannya adalah pemahaman sangat buruk. Sangat buruk, kita add. Terus kedua, karena kan skalanya dari 1 sampai 5, yang kedua kita kasih keterangan pemahaman buruk. Terus kita add. Terus yang ketiga itu adalah pemahaman cukup baik. Kita add. Untuk yang keempat itu pemahaman baik, kita add. Dan yang terakhir kelima itu pemahaman sangat baik, kita add juga. Terus kita klik OK. Kita lakuin hal yang sama untuk di bab 2 dan juga bab 3. Kita ulangin bab 1, add. Terus yang kedua, grup kita add. Terus yang ketiga baik, kita add. Yang keempat pemahaman baik, kita add. Yang kelima pemahaman sangat baik. Oke, kita klik add. Oke. Setelah itu kita ke analyze, kita pilih non-parametric test, dan kita pilih legacy dialog.
Setelah itu kita pilih K related samples. Oke, semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Terus di bagian ini kita uncentang dulu yang Cochrane tadi. Kita centang di bagian treatment, terus kita klik OK. Nah, untuk outputnya udah muncul. Langsung saja untuk uji treatment. Nah, dasar pengambilan putusannya itu sama. Jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Berdasarkan hasil uji treatment tadi yang ditampilkan pada gambar, dapat dilihat ada beberapa informasi penting, di mana untuk jawaban terhadap pemahaman bab 1 di bagian ranks itu memiliki rata-rata peringkatnya itu ada 1,73, sementara untuk di bab 2 itu rata-rata peringkatnya 1,83, dan terhadap pemahaman di bab 3 itu rata-rata peringkatnya adalah 2,45. Dengan tes statistik itu nilai chi-square-nya di 9,686 dengan derajat kebebasan DF2, dan nilai signifikan yaitu sebesar 0,008. Nah, di mana nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini tuh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata peringkat atau min rank dari ketiga jawaban terhadap pemahaman tersebut, maka H0 ditolak. Artinya ketiga bab tersebut itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap pemahaman mereka dalam mata kuliah pengantar bisnis. Oke, untuk uji yang terakhir itu kita akan uji Kruskal-Wallis. Sama, kita kembali ke SPSS lagi. Kita bersihkan dulu semua datanya. Kita kembali ke Excel. Oke. Untuk uji Kruskal-Wallis ini kami menggunakan data skor pemahaman mahasiswa ekonomi dari 3 konsentrasi, ada konsentrasi keuangan, manajemen, dan juga pemasaran. Di mana di sini tuh untuk mengetahui perbedaan pemahaman dari mahasiswa ekonomi pada mata kuliah statistik berdasarkan 3 konsentrasi tadi. Dengan rumusan masalah itu, adakah perbedaan pemahaman mahasiswa dari 3 konsentrasi minat yang berbeda pada mata kuliah statistik, dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan dalam pemahaman mahasiswa dari 3 konsentrasi tersebut, dan H1 itu terdapat perbedaan dalam pemahaman mahasiswa dari 3 konsentrasi. Oke, langsung saja. Untuk input data ke SPSS itu sudah dibikin untuk versi bisa diinput di bagian ini, dimana di sini tuh sudah dikasih kode gitu. Kalau untuk mahasiswa yang konsen keuangan itu kodenya 1, mahasiswa manajemen itu yang konsen manajemen itu adalah 2, dan yang terakhir untuk mahasiswa konsen pemasaran itu diberikan kode 3. Jadi kita copy semua data ini, kita ke SPSS, kita paste. Ya, di bagian variable view kita ubah, di bagian ini adalah konsentrasi, dan di bagian ini itu kita ganti dengan skor. Oke, di bagian values cukup di bagian konsentrasi saja kita ubah. Kalau 1 itu untuk keuangan, kita add. Yang 2 itu untuk bagian mana, untuk konsentrasi manajemen, kita add. Dan yang ketiga itu untuk konsen pemasaran, kita add. Kita oke, dan desimal ini kita ubah jadi 0. Oke, setelah itu kita klik analyze.
kita pilih non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih K independent samples. Nah, konsentrasi ini kita letakkan ke grouping variable. Kita pilih klik define range. Nah, minimumnya itu kita 1, terus maksimumnya adalah 3. Kita klik continue. Setelah itu, untuk yang score, kita letakkan ke test variable list. Nah, di bagian ini, itu udah, di bagian test type, itu udah test setting Kruskal Wallis, kita klik OK. Oke. Outputnya udah muncul dari uji Kruskal Wallis. Didapatkan hasil ada range sama tes statistik, di mana dasar pengambil keputusan itu sama. Jika kurang dari 0,05 H0 ditolak, lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, jadi pada bagian range ini itu kita dapat melihat nilai min range untuk masing-masing kategori untuk variabel konsentrasi. Dari keuangan, manajemen, dan pemasaran itu semuanya rata-ratanya sama, min range-nya itu sama, yaitu 30,50. Sementara di bagian tes statistik itu didapatkan nilai signifikannya adalah 1,000. Nah, maka dalam kasus ini nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya H0 itu adalah diterima. Yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan atau tidak berbeda secara signifikan. Oke, untuk materi selanjutnya saya alihkan ke Junior Rosita. Saya Junior Rosita akan melakukan beberapa uji di dalam materi kali ini, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji T, dan uji F. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas, yang dimana tema soalnya yaitu pengaruh keberadaan layanan Damri terhadap aktivitas mahasiswa. Yang dimana soal ujinya yaitu Universitas Sriwijaya menyediakan layanan transportasi Damri bagi mahasiswa dengan tujuan menghemat biaya, mempermudah akses ke kampus, dan meningkatkan kenyamanan dalam perjalanan. Kemudian, namun terdapat variasi tanggapan dari mahasiswa terkait jadwal keberangkatan, kenyamanan bus, serta efektivitas layanan ini dalam menunjang aktivitas mereka. Jadi, peneliti ingin mengetahui sejauh mana layanan Damri memengaruhi aktivitas mahasiswa seperti efisiensi waktu, penghematan biaya, dan kenyamanan perjalanan. Dengan responden sebanyak 20 mahasiswa dan item soal sebanyak 5 buah. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah 5 pertanyaan yang diajukan itu valid dan dapat menjadi hipotesis yang diajukan yaitu H0, pertanyaan yang digunakan itu valid atau sahih. H1 itu pertanyaan yang digunakan tidak valid atau tidak sahih. Kemudian, adapun data yang diperoleh dari 20 responden ini, kita akan mengkopinya terlebih dahulu dari pertanyaan 1 hingga ke total. Masuk ke SPSS. Nah, lalu paste dari data yang diperoleh tersebut. Kemudian ke variabel view, lalu dari rename menjadi P1 hingga P5, lalu total. Oke, dan desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Oke, untuk melakukan uji validitas kita ke analyze. Lalu correlate, bivariate. Nah, lalu masukkan semua data tersebut
ke yang variabelnya. Oke, lalu klik OK. Oke, nah dari data correlation ini kita dapat mengetahui bahwa eh, pada person correlation itu menjelaskan nilai R hitung yang akan dibandingkan dengan R tabelnya, yang dimana R tabel ini diperoleh dari N-nya itu 20 dengan alfanya itu 0,05. Kemudian pada sig to theta eh, itu mengindikasikan bahwa signifikansi yang diperoleh itu dibandingkan dengan signifikansi 0,05. Jadi jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka data tersebut itu valid. Kemudian jika R hitungnya itu kurang dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Oke, jadi dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan tabel uji SIG dan uji T tabel dengan alfa 5% di atas, terlihat dari 5 pertanyaan terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid karena memiliki koefisien validitas lebih dari 0,05 dan memiliki R hitung kurang dari R tabel. Pada pertanyaan 1 itu memiliki koefisien validitas uji SIG sebesar 0,062 dan R hitungnya yaitu 0,424 yang mana R hitung ini lebih kecil dari R tabel yaitu 0,44. Pada pertanyaan keempat itu memiliki koefisien validitas uji SIG sebesar 0,118 dan R hitung itu 0,361. Yang berarti R hitung ini lebih kecil dari R tabel 0,444. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari validitas item pertanyaan, maka 3 pertanyaan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dan untuk 2 pertanyaan yang tidak valid itu harus diganti, yang dalam artian bahwa K0 itu diterima, yang artinya alat ukur yang digunakan itu valid pada nomor pertanyaan 2, 3, dan 5. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, yang dimana tema soalnya yaitu tingkat kepuasan mahasiswa KOS terhadap fasilitas, lingkungan sosial, dan aksesibilitas KOS. Dan soal uji reliabilitasnya yaitu di sebuah kota universitas, banyak mahasiswa tinggal di KOS selama masa studinya. Di lingkungan tempat tinggal memainkan peran penting dalam kenyamanan dan produktivitas mereka. Jadi, sebuah penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa KOS terhadap fasilitas, lingkungan sosial, dan aksesibilitas KOS. Responden yang telah dikumpulkan sebanyak 20 dengan sebanyak 8 item soal. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah pertanyaan yang diajukan itu reliable dan dapat diukur dalam sebuah penelitian, dan hipotesisnya yaitu H0, pertanyaan reliable atau konsisten dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan sebuah penelitian. A1, pertanyaan tidak reliable atau tidak konsisten dan tidak dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Berikut adalah data yang diperoleh dari 20 responden. Sebelum melakukan ke SPSS, seperti biasa kita copy terlebih dahulu dari pertanyaan 1 hingga ke pertanyaan 8. Oke, setelah di copy lalu ke SPSS, paste. Nah, kemudian kita ke variabel venue, kita rename menjadi P1 hingga P8. Oke. Lalu ke desimalnya kita ubah menjadi 0. Oke, selanjutnya ke measure-nya kita ganti scale.
lalu ke analyze, scale, reliability. Nah, masukkan semua data tersebut. Ya. Kemudian pada statistik, nah, biasanya kita klik ke scale if item deleted. Nah, continue. Nah, kemudian pada model kita pastiin itu alpha, lalu klik OK. Nah, fokus kita yaitu pada reliability statistik, yang dimana kita perhatikan pada Cron's-Back alpha-nya. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliability, dapat dilihat pada kolom Cron's-Back alpha-nya yaitu 0,617 dengan end of item-nya itu menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan di input pada variabel PNU adalah 8. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil Cron's-Back alpha-nya itu untuk data 8 pertanyaan yaitu 0,617. Untuk melihat pertanyaan atau data tersebut reliable, maka harus melebihi 0,6. Sehingga data tersebut adalah data reliable atau dapat dipercaya dan konsisten karena Cron's-Back alpha-nya itu 0,617 yang dalam artian itu lebih dari 0,6. Maka H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Artinya pertanyaan reliable atau konsisten dan dapat dilakukan dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Oke, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang dimana uji asumsi klasik ini memiliki beberapa uji, yaitu uji normalitas, uji heterokodastisitas, uji multikolonalitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, adapun tema soal kita yaitu pengaruh kebiasaan mahasiswa terhadap kinerja akademiknya. Yang dimana soal uji asumsi klasik yaitu peneliti ingin menganalisis pengaruh kebiasaan mahasiswa yaitu jumlah jam belajar dan jumlah jam tidur terhadap kinerja akademik 20 mahasiswa, khususnya dalam hal IPK. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal? Yang kedua, apakah tidak terjadi masalah heterokodastisitas pada data tersebut? Yang ketiga, apakah tidak memiliki masalah multikolonialitas pada data tersebut? Yang keempat, apakah tidak terjadi kasus autokorelasi pada model tersebut? Berikut adalah data yang kami peroleh dari 20 responden mahasiswa tersebut. Selanjutnya, copy data tersebut, semua data tersebut dari IPK dan jumlah jam tidur. Masukkan ke SPSS. Paste data tadi. Nah, kemudian variabel PNU. Nah, di bagian name-nya itu dirubah menjadi Y, X1, dan X2. Untuk desimalnya, untuk Y itu 2, untuk Y itu 2. Lalu untuk yang lainnya itu 0. Nah, kemudian pada labelnya, untuk Y itu IPK, untuk X1 itu jam belajar, dan X2-nya itu jam tidur. Nah,
Kemudian pada measure-nya kita ganti scale. Kemudian untuk melakukan uji asumsi klasik, lalu klik Analyze. Kemudian Regression, Linear. Untuk dependennya itu IPK. Jam belajar dan jam tidur itu independen. Kemudian pada statistik kita pilih juga deskriptif. Nah, kemudian collinearity diagnostic, kemudian Darwin-Watson, kemudian continue. Pada plot, Y itu S resid, ya. Resid, ya, tuh. Kemudian X-nya itu Z prep. Nah, kemudian pilih histogram dan normal problem. Nah, klik continue. Lalu oke. Oke, jadi pada uji asumsi klasik ini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu yang fokus kita yaitu pada histogram dan juga PP plotnya. Oke. Jadi berdasarkan tampilan output chart di atas, kita dapat melihat grafik histogram maupun grafik plot di mana grafik histogram ini memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan, yang artinya adalah data berdistribusi normal. Soalnya pada gambar PP plotnya itu terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Oke, selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji heterokodastisitas yang berfokus pada scatter plotnya. Ketahui bahwa titik-titik data penyebar di atas dan di bawah 0 dan penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokodastisitas sehingga model regresi ini baik dan ideal. Oke, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji multikolonelitas yang berfokus pada uji multikolonelitas ini dapat kita lihat itu berdasarkan tabel koloniality statistik, seluruh variabel penjelas memiliki jumlah nilai VIP kurang dari 10, yaitu 3,550, dan nilai toleransinya itu lebih dari 0,1, yaitu 0,397 dan 0,201. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolonialitas. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi yang dapat dilihat pada model summary. Oke, jadi berdasarkan tabel output model summary di atas itu diketahui nilai Darwin-Watson yaitu sebesar 1,768 dengan menggunakan tabel Darwin-Watson dengan tingkat alpha 5%, maka jumlah N-nya itu sebanyak 20, dengan K-nya itu sebanyak 2, yang dimana didapatkan nilai DL-nya itu 2,463 dan DU-nya itu sama dengan 1,5367. Yang dimana rumus pada Darwin-Watson ini yaitu nilai DU itu harus kurang dari nilai Darwin-Watson dan kurang dari 4 dikurang DU. Berarti nilai Darwin-Watson regresi berada di antara nilai DL dan juga DU, yang dimana 1,5367 itu kurang dari 1,708
dan kurang dari 2,463. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson itu di atas, jika nilai D terletak antara DU dan juga DL atau di antara 4 dikurang DU, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kasus autokorelasi pada model tersebut. Oke, selanjutnya adalah uji T, yang dimana tema soalnya yaitu pengaruh diskon terhadap pengeluaran mahasiswa kos dalam pembelian barang kebutuhan harian. Yang dimana soal uji T ini yaitu pemilik minimarket ingin mengetahui apakah pemberian diskon memengaruhi jumlah pengeluaran mahasiswa kos untuk barang kebutuhan harian. Yang dimana data pengeluaran dicatat dalam 1 minggu sebelum dan sesudah diskon diberikan kepada 20 mahasiswa kos. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah pemberian diskon secara signifikan meningkatkan pengeluaran mahasiswa kos untuk barang kebutuhan harian. Dan adapun hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan pengeluaran sebelum dan sesudah diskon. H1, ada perbedaan antara pengeluaran diskon sebelum dan sesudah diskon. Oke, berikut adalah data yang diperoleh dari 20 responden. Langsung saja kita copy data sebelum dan sesudahnya. Ke SPSS, lalu di paste. Kemudian rename menjadi X1 dan X2. Desimalnya 0. Labelnya sebelum dan sesudah. Measure-nya ganti scale. Oke, lalu analyze. Ke analyze. Lalu compartments. Nah, lalu paired sample test, t-test. Paired sample, ya, t-test. Oke, masukkan data sebelum dan sesudahnya pada variabel 1 dan 2. Oke. Lalu klik OK. Fokus kita yaitu pada pilot sample test yang di bawah sekali. Nah, dari output di atas itu diketahui nilai DF adalah 19 dan nilai alpha kita yaitu 0,05 tetapi dibagi menjadi 2, jadi sama dengan 0,025. Jadi nilai ini merupakan nilai acuan kita untuk mencari T-tabelnya. Jadi berdasarkan tabel distribusi nilai T-tabel diperoleh nilai T-tabelnya adalah sebesar 2,093. Dengan demikian diketahui nilai T hitung pada tabel di atas itu adalah sebesar 16,059 karena nilai T hitungnya itu 16,059 lebih kecil daripada T tabel 2,093, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada perbedaan peningkatan pengeluaran setelah diskon. Oke, uji yang terakhir yaitu uji F. Yang dimana tema soalnya yaitu hubungan durasi belajar penggunaan media sosial terhadap nilai ujian siswa SMA. Yang dimana soal uji F itu sebuah penelitian dilakukan pada 20 siswa SMA untuk mengetahui apakah durasi belajar dan penggunaan media sosial itu dapat mempengaruhi nilai ujian mereka. Nah, data yang diambil meliputi durasi belajar per hari, kemudian waktu penggunaan media sosial per hari, dan juga nilai ujian dengan skor 0 sampai 100. Adapun rumusan masalahnya yaitu diduga durasi belajar waktu penggunaan media sosial berpengaruh terhadap nilai ujian secara simultan atau bersama-sama. Jadi, hipotesisnya yaitu H0 terdapat pengaruh secara simultan durasi belajar waktu penggunaan media sosial terhadap nilai ujian. H1 tidak terdapat pengaruh secara simultan durasi belajar waktu penggunaan media sosial terhadap nilai ujian. Berikut adalah data
yang diperoleh dari 20 responden mahasiswa SMA. Selanjutnya kita akan mengcopy nilai ujian, durasi belajar, serta waktu penggunaan media sosialnya. Paste, kemudian variabel pinyu, hal ini menjadi Y, X1, dan X2. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian pada labelnya nilai, belajar, dan medsos. Kemudian pada measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, kemudian ke analyze, regression, linear, kemudian klik OK. Maksudnya, ya, dependennya itu Y. Belajar dan juga media sosial itu independen. Kemudian klik OK. Belajar dan media sosial. Oke. Nah, fokus kita yaitu pada output ANOVA-nya. Oke, jadi berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa F hitungnya yaitu sebesar 15,917 dan F tabelnya itu diperoleh dari 20 dikurang DF sama dengan 18 dengan jumlah sebanyak 2 sehingga nilai F tabelnya sebesar 3,55. Karena nilai F itunya yaitu 15,917 yang dalam artian itu lebih besar daripada F tabel 3,55, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima. Dengan kata lain, jam belajar, jam penggunaan media sosial secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.